Apa kabar Ibu? Baik, Iya, puji Tuhan. Ibu Titin Iriance, terima kasih ya, Ibu sudah hadir. Dan pada malam hari ini Ibu bisa berbagi dengan kami bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan Ibu dan menyatakan diri secara supranatural sehingga Ibu berbalik kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana tantangan yang Ibu alami sampai ditinggalkan suami, sampai kehilangan anak juga karena dibawa sama suami. Ibu bisa ceritakan kepada kami secara lengkap ya, supaya umat Tuhan bisa diberkati, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus semakin dikuatkan bagaimana seharusnya amin. mempunyai iman yang teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang yang non-Kristen, dengan kesaksian yang Ibu berikan, menjadi doa kita bersama supaya mereka bisa dicerahkan dan mereka bisa mengetahui siapa Tuhan yang benar. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Titin Iriance. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yusuf ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Pertama-tama saya perkenalkan ya, walaupun sudah diperkenalkan tadi. Jadi nama saya Titin Iriance, saya orang Dayak asli dari Kalimantan Tengah. Eh, Latar belakang saya memang orang Kristen, karena saya dilahirkan menjadi orang Kristen dari kedua orang tua saya. Sementara uh, ibu saya, ayah saya, sebenarnya mereka tuh waktu masih belum married ya, sama mama saya, papa saya, mereka tuh beragama Hindu Karingan. Jadi begitu perkawinan mereka di situ langsung diberkati dan mereka menjadi orang Kristen. Nah, jadi dari perkawinan itu lahir kami berdelapan bersaudara, yang satu ibu, satu ayah, dan tambah satu lagi, satu ayah lain ibu, jadi kami bersembilan bersaudara. Jadi dari bersaudara dari uh, satu ayah satu ibu, kami orang delapan. Kakak saya yang pertama itu perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, saya juga perempuan. Jadi saya yang bungsu, anak perempuan. Dan setelah itu saya mempunyai adik empat, yang satu ayah satu ibu tadi semua laki-laki. Dan tambah satu lagi, satu ayah lain ibu, jadi lima laki-laki. Jadi saya itu anak bagian di tengah. Ceritanya, saya itu lahir di dalam keluarga Kristen, namun saya tidak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, terlebih dari kecil ya. Karena kehidupan kami tinggal di pedesaan, di, di desa sangat terpencil lah waktu itu, sehingga pengetahuan kami tentang iman Kristen ini sangat nol, nol sekali, apalagi saya masih kecil. Nah, walaupun ayah saya tuh dipilih menjadi seorang majelis ya, penetua, namun saya merasa beliau tuh sangat jauh, apa itu kurang mengerti atau memang belum mengerti, tapi yang jelas sangat jauh pengenalan akan firman Tuhan. Karena papa saya itu banyak sekali ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gaib itu banyak sekali. Saya tahu persis waktu beliau akhir hidupnya, doa pelepasan itu ngeri sekali. Nah, itu satu. Jadi bertumbuh saya dari keluarga yang suam-suam kuku. Eh, ibu saya itu luar biasa. Namun karena seorang suami kan sebagai imam, jadi bimbingan dari beliau itu sangat min sekali, sehingga pengenalan juga sangat jauh. Jadi ibu saya itu juga banyak apa ya, banyak percaya juga dengan hal-hal gaib, hal-hal ilmu-ilmu hitam juga percaya. Tapi saya melihat ibu saya figur seorang ibu yang luar biasa. Ketika saya sudah SD waktu itu, saya ingat kalau ibadah di kampung-kampung itu papa saya sering kesaksian karena beliau seorang penetua. Jadi ketika mendengar papa saya kesaksian sampai di rumah, ibu saya selalu koreksi. Katanya papa kamu tuh jauh sekali ini ngembang gitu, membias. Maksudnya firman Tuhan tadi begini-begini, tapi papa kamu tuh penyampaiannya membias, selalu membias seperti itu. Ya, saya bilang dengan kakak-kakak saya, mama ini hebat sebenarnya. Coba mamah lah belajar, kami bilang.
Enggak, bilang mama saya, banyak yang saya urus, biar cukup ayah kamu. Cuman saya koreksi, papa kamu tuh sering salah ke bawah firman Tuhan. Nah itu, akhirnya bertumbuhlah kami satu persatu, sampai kakak saya yang sulung itu akhirnya merit. Jadi tinggal kami bertujuh ya, masih bertujuh waktu itu. Bertujuh, jadi kakak saya yang dua, dari kami bertiga tuh sebenarnya orang tuh mengatakan kami tuh seperti kembar, Pak. Padahal jauh, jauh sekali sih. Karena saya tuh, kalau saya ini kan umur saya jauh jauh dari mereka, tapi mungkin saya tuh agak tinggi, agak besar badannya. Jadi orang mengira kadang-kadang saya yang lebih tua dari kami bertiga, padahal saya nomor tiganya. Nah, suatu saat kakak saya ini menemukan jodoh juga, yang nomor dua. Setelah itu yang nomor tiga lagi, ini masuk Muslim sampai sekarang. Hajah sudah jadi haji dan hajah. Nah, akhirnya waktu itu saya jadi anak tertua, tinggal di rumah. Sementara orang tua saya di ladang, di kampung, di ladang, mana dulu tuh sangat sulit untuk menjangkau, bertemu dengan orang tua karena harus naik perahu, Pak, mengayuh, mendayung sendiri. Itu beberapa jam, bisa sampai 3 jam baru ketemu orang tua. Belum lagi jalan kaki dilanjutkan seperti itu. Namun itulah keadaannya. Akhirnya uh, waktu berjalan terus, kakak saya ini merit, akhirnya tinggal saya lagi yang di rumah. Walaupun sebenarnya ayah saya itu sebenarnya kalau sekarang sih pejabat, karena beliau kepala dinas. Tapi kalau dulu jawatan ya, jawatan sosial. Jadi beliau tuh kepala jawatan sosial. Namun zaman dulu tuh sangat jauh beda seperti sekarang, karena sarana juga tidak memiliki seperti sekarang ini, jalan kaki, seorang kepala kantor jalan kaki ke kantor, beberapa lama bertahun-tahun baru dikasih sepeda kayu. Seperti itu perjuangan seorang ayah. Dan juga untuk menghidupi kami yang 8 orang, 9 termasuk tadi, tapi sudah keluar ya kakak saya satu, kami masih ini dengan kakak-kakak yang lain itu sangat-sangat sulit untuk bisa sekolah. Karena gaji itu bisa sampai 7 bulan baru sekali gajian. Jadi ibaratnya gali lubang tutup lubang begitu. Jadi kalau terima gaji habis untuk bayar hutang di kios-kios gitu, seperti itu. Jadi kami itu terbiasa hidup di dalam kekurangan. Jadi sampai saya tuh kadang-kadang kalau masa lalu saya tuh karena perjuangan akhirnya bisa sekolah sampai saya tamat SMA. Tapi sebelum tamat SMA, saya ini dari SMP itu memang banyak teman sih. Tapi saya nggak berani ya namanya pacaran tuh belum. Saya tidak berani dengan laki-laki. Berani nggak seperti sekarang ada HP ya. Kalau dulu nggak ada sama sekali. Jadi bisa bertemu, tapi saya nggak berani jalan-jalan sama-sama nggak berani. Sampai saya SMA kelas 1 ada seorang laki-laki sering datang ke rumah. Tapi itu pacar kakak saya tahu satunya. Saya pikir laki-laki yang satu ini dia ngincar kakak saya yang pertama, yang nomor 2. Nggak saya, karena saya masih kecil. Saya SMP kelas 3 sampai kelas 1 SMA, dia sering datang ke rumah. Memang bapak itu laki-laki ini memang cukup tampan ya. Dia tinggi besar, dia dari Sulawesi. Nah, dia seorang perawat gigi gitu, ada di Buntok ya, kerjanya di Buntok. Jadi suatu saat saya pikir kan mau dengan kakak saya. Ternyata saya sudah 6 bulan kelas 1 SMA, ternyata dia kirim surat. Dia menyatakan bahwa dia mencintai saya, seperti itu. Akhirnya saya bingung juga mau saya terima, saya tidak berani masih pacaran, enggak diterima, orangnya bagus, orangnya baik, dalam hati. Lama-lama dia juga sering datang, akhirnya mungkin itu cinta pertama. Nah, saya jatuh cinta dan kami akhirnya berpacaran sampai 2 tahun setengah. 2 tahun setengah saya pacaran sama dia sampai tamat SMA. Namun kena suasana sikon ya, situasi dan kondisi memang iblis banyak bekerja, memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Pertama, pengetahuan tentang firman Tuhan sangat jauh sekali. Kedua, setelah kakak saya, 3 orang kakak saya yang dari yang sulung,
habis meninggalkan rumah, akhirnya saya sendiri jadi kakak tertua. Sedangkan yang kecil-kecilnya masih ikut orang tua di kampung atau di ladang, seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan ya, karena namanya suasana ya, suasana iblis itu sudah memanfaatkan segala suasana, akhirnya, eee, sampai tamat SMA, saya jujur, saya itu sudah, hamil gitu di luar nikah. Dan waktu itu, eee tapi nggak ada yang tahu di sekolah, teman-teman nggak ada yang tahu. Padahal waktu ujian itu saya itu lagi mual-mualnya setengah mati. Namun orang nggak ngerti, karena saya memang kurus badan saya. Akhirnya, syukur puji Tuhan, begitu selesai SMA, saya melihat nilai rapot saya sangat-sangat bagus. Jadi tidak buruk sekali, jauh sekali. Jadi sangat bagus. Walaupun saya tidak masuk ranking 1, 2, 3, namun di atas rata-rata seperti itu. Walaupun suasana saya seperti itu dan kondisi saya seperti itu, saya masih bisa berjuang karena saya tetap nekat. Saya tidak mau mengecewakan orang tua. Saya harus berhasil. Mama saya mengatakan, kamu nanti harus jadi pegawai. Itu saya pegang perkataan ibu saya. Waktu itu, uh, walaupun kondisi saya seperti itu, jadi saya bersyukur saya bisa tamat SMA dengan baik. Dan setelah itu, sebenarnya yang calon suami saya waktu itu namanya Bahtiar, beliau bertanggung jawab sekali. Begitu tahu kondisi saya seperti itu, dia sudah mendatangi orang tua saya sampai datang ke ladang, ke kampung, naik perahu, jalan kaki lagi lewat hutan. Dia bertanggung jawab, dia menyatakan bahwa dia ingin segera mengawinkan saya, mengambil saya sebagai seorang istri. Tapi saya nggak mau. Anehnya saya yang bertahan, karena saya nggak mau mengecewakan mama saya. Saya bilang nggak, saya harus tamat SMA minimal. Dan juga sebenarnya papa itu kecewa, karena kakak-kakak saya yang lain nggak ada yang jadi sarjana. Jadi bilang, ayah saya, kamu harus jadi sarjana, kamu harus kuliah ke Banjarmasin. Thank you. Ya, habis itu, ternyata itu kondisi saya seperti itu tidak mungkin. Nah, begitu tamat SMA, saya ingat tahun awal 76, 1976, saya married ya sama dia. Nah, waktu perkawinan kami itu, kami diberkati dan juga kami catatan sipil. Nah, waktu diberkati itu memang kami masing-masing agama, Pak. Masing-masing agama ya, untuk pemirsa. Jadi waktu itu, setelah catatan sipil, diberi kesempatan lah untuk ayah saya berbicara. Nah, ketika Bapak saya berbicara, dia mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan seperti ini. Andai kata suatu saat, karena sekarang Titin dengan Bahtiar ini sudah suami istri sah, apalagi ini secara catatan sipil ya, sudah permanen begitu. Saya ingat perkataan ayah saya, dan mereka sudah sah suami istri. Tapi kata ayah saya, suatu saat andai kata Bahtiar ini terketuk hatinya mau ikut anak saya Titin, kepercayaannya, kami sangat senang dan menerima, kata ayah saya seperti itu. Nah, sebaliknya, andai kata anak saya Titin yang nantinya mau tertarik dengan keyakinan suaminya, kami juga sebagai orang tua tidak keberatan. Nah, saya saling bertolehan sama mama saya. Sama menoleh, dia menoleh saya menoleh dia. Nah, setelah itu begitu selesai acara, orang tamu-tamu sudah pulang, di situ mama saya marah dengan papa. Mama saya bilang, kenapa kamu ngomong seperti itu? Itu kamu buka celah katanya. Iblis tuh ambil kesempatan. Nah, itu saya salut mama tuh. Mama saya, cuman itu tadi, mungkin faktor usia saya masih terlalu muda, saya 17 tahun lebih, sedikit ya. Jadi, iya sih, paham maksud, cuman nggak bisa menutup akal sehat itu masih belum jalan, mungkin faktor usia terlalu muda. Nah, habis itu, kenapa kasih celah? Harusnya sebagai seorang ayah nggak bisa ngomong begitu. Ini di depan orang, di depan tamu. Ini ditangkap iblis, itu celah. Saya ingat sekali perkataan mama saya. Ya, kata papa saya bela diri juga. Itu kan perkataan saya di depan orang, tapi petonya kan si Titin juga. Kan kamu yang pegang petonya gitu. Saya diam.
mana saya paham dalam hati saya seperti ini, ya sudah ngikutin aja. Nah itu singkat cerita, akhirnya kami jadi suami istri. Dan makin hari kan kelihatan perut saya makin besar, sampai umurnya 6 bulan. Gitu 6 bulan, saya setiap hari selalu, saya katakan diteror lah sama suami. Namun halus caranya menyampaikan. Mah, teman-teman, terutama Haji, ya Pak Haji kan banyak di rumah sakit tuh. Mengatakan, kapan sih kamu tuh, istri kamu tuh join, ikut gabung sama kita. Kalian tuh nggak sah. Kalau kawin masing-masing agama di depan Tuhan tuh nggak sah. Karena lain masing-masing keyakinan. Artinya kalian itu masih berhubungan haram itu. Jadi perkataan itu tuh setiap hari, setiap dia datang dari kantor, dia tadi saya katakan ya dia kerjanya di rumah sakit sebagai seorang perawat gigi. Saya belum kerja waktu itu. Jadi perkataan itu terngiang-ngiang dan itu sangat-sangat membuat saya tidak nyaman sebagai seorang istri. Saya berpikir, iyalah betul juga. Untuk apa sih berumah tangga kalau masih dua keyakinan dalam satu rumah tangga, kan harus satu seperti itu. Jadi saya berpikir seperti itu, lalu saya lihat dia tuh sholatnya bagus, sebentar-bentar berwudu, sebentar sholat, sebentar tiap 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Jadi saya lihat tuh dia berdoa untuk saya, dia sebut terus nama saya di situ. Akhirnya tertarik, perlahan-lahan tertarik. Ya, karena itu tadi tertariknya karena belum tahu apa-apa. Jadi setelah itu saya pelajari, akhirnya saya diam-diam saya beli buku-buku yang tipis-tipis lah. Itu memang syarat untuk berdiri kita mau sholat gitu. Kalau ikut yasinan juga bisa, tapi walaupun ikut-ikutan gitu, tapi paling tidak ya saya paham lah, paham ini yasinan, ini semacam arisan ibu-ibu ya. Dan juga setelah itu saya belajar karena saya memang nggak bisa sampai sekarang nggak bisa kalau bahasa Arab. Jadi saya bisa bahasa Latinnya karena ada bahasa Latin lalu ada terjemahan. Jadi tiap hari saya pelajari sampai akhirnya saya bisa berdiri sholat misalnya subuh, isya, maghrib, apalagi ya, lohor, asar ya, itu saya bisa. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4, seperti itu. Kadang-kadang saya tahajud tengah malam saya bisa. Yaitu kenapa saya tuh memang sungguh-sungguh seperti itu, nggak main-main. Oh ya, ini terlewati lagi. Sebelum itu ya, ini saya kembali lagi. Sebelum itu karena saya merasa seperti terintimidasi ya, walaupun caranya halus, seperti gimana ya, tersugesti seperti itu. Jadi hati saya tidak tentram. Akhirnya setelah saya bisa membaca, lalu saya mengatakan dengan suami saya, "Pak, saya mengalah, saya mengikut Papa masuk agama Papa." Oh senangnya bukan main dia. Kalau gitu segera kita ke Ustadz ya, kalau nggak salah saya lupa. Saya ingat wajah Bapak itu ingat, tapi saya nggak tahu ada atau nggak ada sekarang. Beliau tuh tinggalnya di Pasar Lama waktu itu. Nah, dibawa ke sana, rupanya dia sudah menghubungi, akhirnya saya disuruh mengucapkan kalimat syahadat. Setelah saya mengucapkan kalimat syahadat itu sampai 3 kali diulang-ulang. Saya ingat Tuhan Yesus, saya jujur. Saya menahan air mata saya menangis. Tapi saya bisa tahan. Karena di situ dikatakan Allah kan ada kata-katanya. Saya bilang Allah. Allah, Allah. Sampai 3 kali saya mengatakan Allah. Saya ingat Yesus, jujur saya ingat Yesus. Ya sudah bilang kiai situ Pak Haji, karena banyak ya, saya lupa siapa-siapa orangnya. Bilang mereka sudah sah aja ini. Ya sudah sah. Habis itu lalu saya menoleh-noleh suami saya. Mana? Saya bilang surat-suratnya. Lalu suami saya nanya waktu itu, gimana masalah surat-surat pernyataan bahwa dia ini sudah pindah keyakinan. Oh, bilang mereka di situ, bilang Pak Ustadz itu, nggak apa-apa, lain kali, kapan-kapan kami kasih, ada aja kami kabar, ada aja kami atau kami antarkan ke rumah atau ke kantor Bapak. Ya sudah, nah, mulai itu saya langsung menjadi orang Muslim, walaf. Nah, akhirnya saya memang sudah bisa, sholat itu 5 waktu, saya jalani setiap hari, setiap malam. Bahkan bulan puasa, saya hamil kan tidak
tidak wajib untuk puasa orang hamil. Nah, tapi saya percaya karena ini perintah Tuhan. Itu iman saya waktu itu. Saya harus jalani dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya hamil, saya tetap puasa, ikut puasa. Saya melahir, saya menyusui anak, saya tetap puasa. Kadang suami bilang, nggak usah, mama nggak usah puasa. Nggak wajib, orang hamil, orang menyusui nggak wajib. Tapi saya bilang, saya kuat aja, nggak apa-apa. Air susu saya tetap banyak, anak pasti sehat. Ya puji Tuhan, betul. Seperti itu. Nah, pada suatu hari saya ingat persis, saya pernah menyakiti hati mama saya pas malam Natal. Biasanya kami malam Natal tuh kami kumpul sekeluarga. Kumpul dan kami mengadakan doa berantai. Doa berantai, ya seadanya, sebisa-bisanya aja waktu itu. Mereka berdoa, mama saya yang pimpin, papa, habis itu kakak-kakak saya, adik saya juga ya paling-paling amin-aminnya, ya lumayan lah sudah. Saya ngambil mukena saya dan sejadah. Saya di situ saya sholat isya ya, pas sholat isya sambung tengah malam saya tahajud. Di situ mama saya menangis. Saya melihat begitu saya selesai, saya melihat air mata mama saya. Saya paham hancur hati seorang tua. Habis itu, lalu saya dekati mama saya. Mah, saya bilang nggak usah sakit hati, mah. Sama aja, mah. Agama ini kan semua menuju jalan ke surga, semua menuju jalan keselamatan. Agama Islam ini mah agama yang terbaik di sisi Allah, mah. Ibaratnya saya tuh begitu saya masuk Islam seperti kertas yang putih bersih. Nah, baru ditulis baru kelihatan itu perbuatan awal. Baik enggaknya ini menentukan. Sebaiknya mama yang ikut saya di sini. Seperti itu. Mama saya kaget. Mama saya hanya melihat seperti itu, menatap mata saya. Tin, kata mama saya, hebat kamu sekarang. Kamu berani sudah membawa mama pindah keyakinan. Kamu tahu enggak? Begitu kamu pindah dari Kristen menjadi Muslim, jadi orang Islam. 1 bulan, mama itu enggak ada masuk nasi. Kenapa masih kan tinggal di ladang? Enggak ada masuk nasi. Saking sedih mama mikir kamu tuh nak. Habis itu saya diam. Sudah aja dalam hati saya tetap pembenaran diri itu luar biasa. Saya merasa saya paling hebat. Akhirnya pulang, besok pulang. Juga ada membawa perasaan gak enak, karena ada kelas sedikit dengan orang tua. Apalagi dengan seorang ibu. Tapi tidak seberapa pulih. Kami baik-baik lagi. Dan kami sering berkunjung ke rumah, kalau papa berkunjung. Fanatiknya saya tuh. Kalau pas di rumah tuh lagi ada masak apa, masak babi ya, masak kecap, kayak masak apa, pokoknya yang namanya babi, langsung saya bawa. Pas saya bilang pulang. Kenapa? Bilang pulang. Gak usah kita. Mama tuh nggak menghargai kita. Dia tahu kita nggak makan binatang haram itu. Mereka memasak itu di rumah. Berat suami saya tuh. Tapi saya paksa dia pulang. Akhirnya pulang. Sampai rumah dia tegur saya. Dia nggak pernah marah-marah, nggak pernah. Terlalu baik memang dia tuh sebagai seorang suami. Mama nggak boleh kayak gitu. Itu orang tua. Kita hargai. Itu kan makanan. Mama juga dulu kan makan itu. Kenapa aja nggak boleh kayak gitu lagi lah? Kalau ada, walaupun ada, yang penting kita nggak usah makan di sana. Ya kita berkunjung aja. Seperti itu dia selalu menasihatkan saya. Akhirnya kurun waktu berjalan, anak saya yang lahir anak yang kedua, itu Ella, namanya Ella Florina Puspita. Roni Cahyadi yang pertama, Ella Florina Puspita yang kedua. Akhirnya anak ini bertumbuh sampai umur 2 tahun dia sudah pandai lari ya, lari. Jadi waktu itu kalau sudah waktu makan, anak saya ini dia tuh nggak suka makan di rumah, harus turun ke pekarangan rumah. Seperti itu karena ada pohon rindang di depan rumah tuh memang sejuk di situ. Jadi itu hari Minggu, kebetulan hari Minggu. Oh ya, sebelumnya ya, ini ketinggalan sedikit. Sebelum itu ada peristiwa. Kebetulan kami ini tinggalnya di asrama. Asrama ini kebetulan juga di samping kami di sebelah rumah itu ada seorang bapak, itu seorang sama pegawai rumah sakit. Kebetulan beliau tuh kena, kalau keluarga tuh masih kena kakek saya, walaupun beliau tuh masih muda ya.
tapi memang kena kakek. Nah, waktu itu beliau tuh hobi sekali yang namanya menjala ikan. Nah, suami saya itu sebenarnya nggak suka, nggak bisa dia menjala ikan, memancing dan sebagainya nggak bisa. Tapi gara-gara ya namanya teman dekat lagi seperti saudara, selalu diajak diajak, akhirnya dia pandai. Nah, dari pandai akhirnya menjadi hobi. Hobi sekali dia tuh cari ikan. Pokoknya ada nggak ada ikan di rumah, dia selalu kalau ada waktu, kalau kakek itu bawa, bapak itu bawa, mereka selalu pergi cari ikan tuh jauh sampai ke, kalau di sini katakan orang tuh gosong. Gosong itu sebenarnya pasir. Bukan yang gosong angus, enggak, gosong namanya pasir timbul di atas, kalau sudah air surut itu ada pasir-pasir, nah itu namanya gosong. Jadi ke atas gosong itu di sana mereka menebar jala, itu kadang-kadang malam, kalau pulang tuh bisa banyak dapat udang, udang besar-besar sih, aduh memang luar biasa. Jadi itu menjadi hobi dia. Nah suatu malam, pas hari ini mau hujan, hujan sudah gelap sekali, sudah petir tuh, aduh saya tuh ngeri kalau sudah durdat petir tuh sangat ngeri sekali. Dia berangkat, saya ini sudah aduh hati saya, kenapa ini enggak datang-datang, saya sudah keluar masuk rumah tuh hati ini enggak tenang, kenapa papa ini enggak datang-datang, mana sendirian lagi, naik perahu lagi, dayung sendiri lagi. Akhirnya datang dia, aduh lega juga datang. Saya lihat banyak dapat, kenapa sampai datang lambat kayak gini, ya katanya. Banyak dapat, bilang ada sih. Saya lihat dia tuh dapat ikan gabus, ikan-ikan yang enggak lupa lagi saya, pokoknya ada beberapa ekor gitu. Biasanya dia yang langsung bersihkan ikan, karena saya itu kurang pandai bersihkan, walaupun anak petani ya, tapi memang kurang pandai ya bersihkan, apalagi ikannya besar. Tapi karena saya melihat dia kedinginan, saya bilang, "Nggak usah apa-apa, biar saya aja yang bersihkan ikan." Lalu, saya bikin dia kopi, minum kopi biar hangat. Lalu saya sediakan dia makan, saya bersihkan ikan. Nah, kebetulan rumah kami itu, rumah itu di asrama. Jadi dari apa, rumah pertama sampai ke bagian belakang, di sana yang dapur tempat memasak, itu, ada antaranya lumayan jauh itu, mungkin berapa meter, sepuluhan meter lah. Itu langsung kelihatan langit gitu, awan, langit di luar, nggak ada tudungnya, nggak ada atap rumah, los. Dan juga rumah kami itu kebetulan berdekatan dengan gereja, gereja GKE, Gereja Kalimantan Evangelis gitu. Nah, kalau di Jakarta tuh GKI. Nah, habis itu, eee, malam itu, oh ya, di samping gereja tuh baru dibangunkan menara, menara tempat lonceng. Nah, tempat lonceng. Habis itu saya nih membersihkan ikan, itu gelap sekali, hari itu mau hujan lebat, akhirnya saya menoleh begitu ke atas, loh dalam hati, bagusnya ada cahaya, itu persis 3 dari salib tuh dari kiri kanan, yang vertikal, horizon, vertikal, vertikal, horizon, vertikal ya, kiri, kanan, tuh ke atas. Itu langsung kayak lampu gitu, kayak tapi bagus cahayanya, putih ke biru-biruan, ke merah-merahan, pokoknya luar biasa bagus cahaya. Itu lurus ke atas. Saya lama sekali melihat cahaya itu, bagusnya dalam hati saya, kapan orang memasang listrik ya, mengalir listrik ke gereja, kok tumben-tumben langsung di puncak, di ini, di salibnya, di apa, di itu tadi, di menara itu, bagus dalam hati. Setelah itu ya sudah, saya lupa lagi itu nggak ngelihat, kalau hari makin gelap, saya bersihkan ikan lalu antar, ke belakang, akhirnya sudah bersihkan mau tidur. Tidur itu pikiran saya itu nggak bisa tidur, saya memikir itu terus, kenapa saya kepikiran terus. Nah, habis itu singkat cerita besok pagi bangun, lalu anak saya ini, Sheila ini dikasih makan, lalu dia sudah turun duluan. Nah, turun duluan, saya nggak tahu juga anak ini geser 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 jalannya pas sampai di gereja, karena dekat rumah kan gerejanya. Setelah sampai di gereja saya ngasih makan, hampir habis sudah buburnya, dimakan, lalu saya ingat mimpi, bukan mimpi, yang saya lihat itu. Saya melihat ke atas, loh kok nggak ada tali? Nggak ada tali, apa ya, tadi malam pasti itu lampu, pasti itu, kayak listrik itu bagus sekali. Kebetulan lagi saya bengong-bengong seperti itu datang paman, paman, pembersih gereja itu. Lalu saya samperin beliau, saya tanya, "Man," saya bilang, "Oh Mama Roni," karena beliau mengatakan saya Mama Roni ya, karena anak saya yang pertama si Roni namanya. "Oh Mama Roni ya?" "Iya," saya bilang.
Paman, itu sudah dipasang listrik ya ke gereja?" "Enggak, masa sih?" aku bilang. "Enggak, belum dipasang. Soalnya listrik kan cuma paling-paling waktu itu di Rujak, Rumah Jabatan Bupati dan Polres, dan juga yang lain-lainnya kantor-kantor. Tapi kalau ke rumah-rumah penduduk termasuk rumah ibadah tuh masih belum sebagian. Padahal itu gereja terbesar di Bontok ya. Eee, saya bilang, "Saya tuh melihat cahaya tadi malam, Man. Saya melihat cahaya dari puncak, dari ini," saya bilang, "dari salib yang ini 3 ini ke atas." Jadi paman tuh bengong menatap saya. "Benar," saya bilang, "saya nggak bohong, benar." "Oh iya kah?" bilang. "Iya," saya bilang. Habis itu jadi paman itu juga bengong-bengong bilang memang belum dipasang, nggak bisa juga. Beliau mengatakan sudah ya, saya juga ngotot ngeyel karena saya memang ngelihat ada. Akhirnya ya sudah saya bikin debat-debat sama paman nih. Akhirnya by the way cerita yang lain. Habis itu anak saya lalu nangis-nangis mau pulang, pulang. Nah setelah pulang, itu mulai jadi pemikiran saya, karena hari itu hari Minggu, karena anak-anak lagi sekolah Minggu, dengar anak nyanyi di gereja. Senang sekali anak saya itu dengar. Habis itu pulang, pulang ke rumah saya nggak bisa tidur malam. Nah itu mulai proses di situ, itu awal mula saya mulai diproses. Itu sudah sekitar 4 tahun, 4 tahun saya sudah muslim, betul-betul muslim. Nah mulai masuk tahun ke-5 sampai ke-9 terjadi perceraian tahun yang ke-9. Setelah masuk tahun ke-5 itu, di situ saya betul-betul saya pergumulan, mulai pergumulan luar biasa. Jadi, habis itu kami itu, dalam tahun itu kami pindah rumah, ke rumah yang baru, masih rumah dinas, tapi lebih bagus, jauh sekali bagus ya, karena itu enggak pakai apa, enggak rumah rumah tunggal seperti itu, walaupun rumah dinas, unik modelnya. Jadi kami pindah ke rumah yang baru, di sana, karena hati saya tadi sudah mulai, sudah banyak hal, singkat cerita akhirnya saya sudah merasa ada suatu panggilan khusus seperti itu, hati nurani saya. Akhirnya setiap saya mau, ke kantor ceritanya, sudah setel-setel pakai baju dinas, pakai tas, sudah pakai sepatu, kadang-kadang yang pakai heel itu, maklum masih muda kan, eee, masuk saya ke toilet. Saya ke toilet itu berdoa sebenarnya. Jadi setiap hari seperti itu. Ternyata suami saya itu yang namanya seorang istri kan, peduli sekali dan dia punya naluri ya, ada kesamaan namanya suami istri, nggak bisa dibohong-bohong. Akhirnya waktu itu, beberapa hari rasanya hari yang ketiga, dia tuh sudah mandi duluan, tapi dia belum pakai baju dinas. Biasanya dia duluan, kadang-kadang duluan dia pergi karena kantornya dekat gitu. Kalau saya lumayan jauh sedikit. Kami itu satu pimpinan ya, karena nggak ada kepala BKKBN, saya kerja di BKKBN waktu itu sebagai PLKB. Jadi, kepala dinas itu ya juga beliau juga, itu, suami saya sudah dia pindah ke dinas kesehatan, jadi nggak lagi di rumah sakit atau sebagai perawat gigi. Jadi waktu itu dia nggak pakai nggak pakai baju dinas, masih belum. Celana pendek saya ingat, celana pendek pakai baju kaos kutang, seperti itu. Lalu, eee saya kaget, begitu saya keluar dari kamar kecil, dari toilet itu, dia langsung pegang pundak saya seperti kasar dia. Dia tuh nggak pernah yang namanya kasar dengan saya terus 4 tahun tuh, apalagi main tangan nggak pernah. Marah pun rasanya belum pernah dia marah tuh, paling-paling negur-negur gitu aja. Dia orangnya penyabar luar biasa, dia pegang pundak saya, langsung dia seret saya kasar seperti itu, saya kaget, mana saya pakai sepatu tinggi. Dia dorong saya masuk ke kamar ya, kamar tidur, ke kamar kami di depan. Akhirnya dia dorong saya, tertelentang saya. "Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Apa salahku, Pak?" Aku bilang. Padahal ini sudah gugup. Mama tuh saya tahu, mama itu tiap hari pura-pura masuk ke kamar mandi. Padahal mama itu berdoa, mama sudah berubah iman sekarang, mau kembali menjadi orang Kristen. Aduh saya menangis di situ. "Pah, ampun ampun ampun," saya menangis, "saya enggak lagi deh, enggak lagi. Saya enggak, saya benar-benar jadi orang muslim lagi, saya enggak." Padahal hati saya enggak seperti itu, tapi saya demi dia, demi suami dan anak, karena saya melihat dia begitu marah, saya enggak pernah melihat suami saya marah seperti itu, saya ketakutan amat sangat. Nah habis itu, "Oh ya," katanya, "saya ampuni." Ya habis itu mulai ya,
Oh ya, waktu itu kebetulan saya tuh kalau waktu itu saya MC ya. Jadi kalau ada acara-acara formal, eee, di kabupaten, di kantor bupati, di kantor saya, di mana-mana saya sering dipanggil untuk jadi MC. Dan juga saya, salah seorang juga penyiar ya, penyiar radio, Rapemda, radio pemerintah daerah. Jadi itu memang, hobi hobi saya di situ. Jadi talenta ya, ya talenta untuk siaran, untuk jadi MC. Jadi nggak pakai dilatih-latih ya otodidak lah, memang talenta dari Tuhan. Jadi bersyukur. Nah, waktu itu sebenarnya saya itu memandu acara. Itu saya ingat waktu diklat apa ya, eee, diklat P4 ya, P4 Pancasila, aduh lupa saya singkat P4 pendalaman apa ya, Pancasila pokoknya itu. Eee, saya saya tuh biasanya setengah jam saya sudah standby di tempat kalau saya membawa acara. Saya banyak lagi bertanya, koreksi, takut ada yang salahnya seperti itu. Memang seperti itu ya seorang pembawa acara harus harus jeli ya, jangan sampai kita salah-salah kata. Nah, ternyata waktu itu saya tuh sudah lupa, padahal waktu itu Pak Sekda sudah nunggu di depan. Memang, pantas bilangnya lambat lambat tadi. Akhirnya, saya sambil sembab-sembab mata saya lagi merah-merah, saya cepat-cepat saya lari gitu. Lalu, Pak Nawawi Mahmuda ya beliau, mudah-mudahan masih ada sekarang, beliau di Pangkalan Bun sekarang, Pak Nawawi Mahmuda. Jadi beliau kadang-kadang jemput saya, karena saya pembawa acara. Ternyata sampai di gedung itu, undangan sudah penuh. Penuh undangan sudah. Aduh saya malu sekali, Pak Bupati sudah duduk di depannya Tuhan. Tapi untung saya itu bisa menguasai diri. Saya hanya bicara seperti ini, "Selamat pagi," habis itu saya mengucapkan saya mohon maaf karena saya terlambat, karena ada satu dan lain hal saya terlambat, saya mohon maaf. Itu aja perkataan saya. Habis itu langsung saya masuk, membawa acara. Puji Tuhan semuanya selalu berjalan dengan baik, mulus, sampai waktu istirahat. Nah waktu istirahat break istirahat, saya lari. Karena saya itu sudah hati saya itu hancur sekali. Saya masuk ke dalam, ada ibu yang menyediakan, snack ya, untuk siang, untuk break siang tuh, saya curhat dengan ibu. Lalu habis itu datang Pak Sekda, itu kebetulan juga beliau mau ke toilet juga waktu itu. Lalu beliau mengatakan, "Kenapa?" Ya saya cerita sih sepintas kilas, "Oh pantas, memang saya lihat potongan kamu tuh nggak ada orang muslim, kamu tuh orang Kristen, Tin." Seperti itu beliau mengatakan, lalu, "Ibu itu juga kamu harus kuat. Kalau itu memang panggilan, bukan kena dibuat-buat, kamu harus kuat dan kamu harus tetap teguh. Kalau sudah melangkah, harus melangkah, jangan pernah mundur." Itu saya ingat perkataan seorang ibu, dan ibu itu ternyata masih ada hubungan keluarga dari mama saya juga. Nah, itu ceritanya. Jadi mulai berawal dari situ mulai rumah tangga saya dan mulai heboh di Bontok. Akhirnya sampai pimpinan, saya dipanggil, Dokter Wildan, kebetulan beliau tuh pimpinan saya. Beliau tuh sangat baik sangat baik, peduli dengan kami, dengan keluarga, dengan anak-anak. Namun apa boleh buat. Nah waktu itu, beliau panggil saya telepon, karena telepon kantor-kantor masih bisa. "Titin," katanya, "saya mau bicara." Jadi saya ingat waktu itu dipanggil teman saya, "Tin, tuh pimpinan mau ngomong sama kamu." Mereka tuh sudah dengan saya tuh sudah sinis-sinis di kantor. Lalu saya telepon, "Titin, kamu segera ke sini, saya mau bicara." "Iya, Pak." Habis itu saya langsung jalan kaki karena nggak terlalu jauh ke kantor. Begitu saya masuk, matanya tuh nggak sehat, ngelihat saya tuh melotot seperti itu, sinis gitu, eee, disuruh duduk juga enggak. Jadi saya tuh bingung mau duduk mau enggak disilakan duduk. Akhirnya, "Permisi Pak, saya mau duduk." Ya, cuman itu aja dikatakan. Nah habis itu lalu beliau mulai memarahin saya. Tanya, "Suami kamu melapor begini-begini." "Betul, betul." "Apa kamu selama ini mempermainkan agama?" "Enggak, saya enggak pernah, tidak ada niat, tidak ada motivasi saya untuk mempermainkan agama. Saya ikut dia karena saya sungguh-sungguh mencintai, kami saling cinta, Pak." Saya bilang seperti itu. "Tapi kenapa kamu sampai ngambil keputusan seperti ini?" "Ya," saya bilang, "segala sesuatu itu nggak bisa kita menilai secara manusia, nggak bisa dengan nalar, Pak. Ini perkara hati nurani, ini perkara dengan Tuhan." Itu aja saya katakan. "Masa?" Sampai beliau tuh marah-marah sudah habis-habisan aja saya dimarah waktu itu.
Kalau gitu sampai akhirnya asalnya dari dibujuk, gimana kalau kamu nanti ditaruh di sini, tetap di Buntok aja, nanti diangkat jadi pengawas PLKB, tapi kamu harus baik rukun begitu dengan suami dan anak-anak kamu. Saya diam, atau kamu saya taruh di kecamatan yang terdekat dengan jabatan yang ada. Saya tetap diam. Habis itu lama-lama akhirnya makin parah, semakin hari saya dilempar ke salah satu kecamatan di Kecamatan Dusun Hilir, namanya Mengkatip. Dan akhirnya endingnya di sana saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Nah itu ceritanya. Jadi pemirsa yang mendengar, melihat curahan saya ini betul-betul terjadi luar biasa pergumulan saya. Nah setelah itu, setelah di sana memang saya merasakan seperti dibuang. Saya sakit hati, menderita. Saya ingat anak saya, tiap hari kami selalu melihat kalender. Karena anak-anak juga kalau sudah akhir bulan mereka melihat kalender kapan mama pulang. Kan nggak ada telepon seperti sekarang. Jadi kalau ke sana itu naik kapal. Kapal tuh besar, kapal Barito Agung atau Nusa Indah kalau dulu tuh. Jadi kalau satunya apa ya, Hidayah tapi kecil. Jadi kalau speed longboat, kalau longboat tuh sekarang enak, banyak longboat sudah. Kalau dulu nggak ada sama sekali. Nah akhirnya saya dipindahkan ke sana. Setelah saya dipindahkan ke sana, begitu saya pulang ke Buntok akhir bulan bertemu dengan anak-anak dan juga akhirnya eh, rutinitas saya itu kalau ketemu tuh saya sampai rumah terus saya lempar aja pakaian saya menemuin mereka. Aduh salah ya cerita saya nih sudah keburu-buru ya, keburu. Saya kembali lagi, maaf pemirsa saya kembali ke belakang lagi. Setelah saya sebelum saya sering dipanggil oleh pimpinan. Sebelumnya mama saya sudah banyak pergumulan, saya selalu datang ke mama. Jadi naik sepeda, nggak ada dulu tuh motor nggak ada. Saya naik sepeda kayu. Jadi saya sharing sama mama di sana, saya curhat dari hati ke hati. Seorang ibu itu luar biasa. Jadi saya satu bantal baring, satu bantal curhat. Mama saya itu membelai rambut saya ingat sekali. Kalau saya cerita, mama, kenapa saya begini, Ma? Saya cerita mimpi saya. Jadi mama bilang, begitu, itu sayangnya Tuhan nak sama kamu. Seperti itu sakitnya hati Tuhan ketika kamu meninggalkan Tuhan. Seperti itu sakitnya hati mama ketika kamu meninggalkan mama. Walaupun kita menyatu tapi imanmu sudah meninggalkan mama. Gimana mah? Gimana caranya mah kalau saya mau kembali? Iya, bilang mama saya, kamu tuh kan domba yang sesat. Ibaratnya kamu tuh jalan jauh masuk ke hutan. Kamu mau kembali ke jalan, itu sangat sulit sekali. Karena banyak duri, banyak onak, banyak binatang yang siap menghadang, mematok, siap duri itu tusuk kaki kamu. Ya itulah peribahasa. Kenapa mama saya bilang seperti itu? Mama bilang seperti itu. Karena kamu sudah punya dua anak. Aduh Tuhan, saya cuma menangis di situ. Sekukan saya menangis terus sama mama. Akhirnya kami sering berdoa. Kalau sudah berdoa, mama itu selalu menyatakan apa perasaan kamu. Enak, mah kalau bisa doakan. Dan saya itu peka sekali. Sangat-sangat peka saya itu. Seperti punya indera keenam ya, sepertinya. Karena setiap saya punya mata, saya melihat sesuatu. Pokoknya indah, bukan yang melihat yang aneh-aneh, enggak. Saya melihat salib, saya melihat Tuhan Yesus, saya melihat seperti cahaya, seperti itu. Pokoknya luar biasa. Jadi mama bilang, itu karunia nak, karunia penglihatan untuk kamu pelihara baik-baik. Enggak semua orang, sedikit orang nak yang bisa mendapat karunia penglihatan. Kamu pelihara baik-baik, jaga kekudusan hidupmu. Saya ingat mama ngomong seperti itu. Nah itu hari terakhir, waktu itu saya ingat, itu masih di Buntok ya, belum saya pindah ke kecamatan. Bilang mama saya tuh pamit, Ma, saya bilang, besok saya berangkat sama tim. Saya tuh sama tim pusling ya, puskesmas keliling. Jadi dari teman-teman, para ibu bidan, Pak Dokter, pimpinan
puskesmas, mereka selalu melibatkan kami dari BKKBN, mereka selalu bawa saya. Mereka suka ya karena saya itu ya orangnya memang suka ngomong gitu, jadi cepat nyambung. Ya, kalau memotivasi orang, misal mengajak orang menghimbau untuk masuk KB, ini yang baiknya ini begini-begini, pokoknya cepat. Nah, jadi mereka suka bawa saya. Dan juga kalau di dapur saya suka masak dengan teman saya namanya Ibu Aisyah, beliau sudah meninggal sekarang. Nah, akhirnya bilang mama saya, "Berapa lama?" Saya bilang, "1 minggu, Mah." "Lama?" bilangnya, "Iya, 1 minggu, Mah, ini jadwal sudah." Dan terakhir kami di gunung, eee, apa ya, di Gunung Rantau saya bilang, kecamatan Dusun Utara. Lalu mama saya ngomong seperti ini, "Tin, nanti hari Rabu ya, hari Rabu kamu harus balik ke Buntok." "Loh, nggak bisa lah Mas," saya bilang, "kan jadwal sudah. Sudah jadwal ini mah, nggak bisa. Hari Rabu kami, di desa ini, desa baru, dan itu kami nggak mampir di Buntok, langsung langsung ke kecamatan yang di atas." "Ya," bilang mama saya, "walaupun begitu tapi kamu harus pulang hari Rabu." Aneh dalam hati saya, mama nih ngotot ngeyel, tapi ya udahlah namanya sepikir orang tua sayang sama anak. Akhirnya saya pamit, habis berdoa saya menangis sama mama waktu berdoa. Saya bilang pamit, habis saya pamit, saya cium tangan, eee, pamit saya keluar dari rumah, diantar saya sampai ke jalan, seperti itu. Dan saya sudah mulai naik sepeda, ya sepeda kayu tadi, mama saya masih masih mengingatkan, "Tin," katanya, "hari hari Rabu nak ya, jangan lupa. Pulang ya, pulang nak lah, pulang ke Buntok hari Rabu." Saya bingung, kenapa mama ini, "Iya mah," ya sudah aja dalam hati saya, "Iya mah." Sampai saya membalik tangan seperti ini. Ya, karena teman-teman juga sudah nunggu di pelabuhan. Jadi pakaian saya sudah saya antar ke sana, kami langsung berangkat ya. Berangkat melihat mereka semua sudah siap, cuman saya. Akhirnya berangkat kami keliling ke bagian hilir, ke desa-desa. Pas itu hari Senin berangkat, Senin pagi, subuh kami berangkat. Senin, Selasa, Rabu, pas hari Rabu. Hari Rabu tuh, ke desa baru, nama desa itu baru, itu desa itu dekat Buntok tuh rasanya setengah jam aja, setengah jam itu, apakah naik speed saya lupa, kalau pakai speed apa setengah jam, apa naik kapal setengah jam, pokoknya nggak jauh, paling dekat gitu. Habis itu lalu maaf, eee, bilang Pak Dokter, pimpinan rombongan, "Kita cari ayam kampung aja enak ya." "Ya, enak." Jadi cari yang besar, kami dapat 2 ekor, tapi masih muda. Lalu dipotonglah Pak Dokter, sembelih gitu. Pak Dokter Haji Masril, yang nama beliau, baik beliau. Jadi dipotong, habis itu sudah kami memasak sama teman, kami berdua bagian masak. Pokoknya bagian dapur kami berdua. Itu mereka suka bawa kami. Akhirnya sudah hampir masak itu ayam tadi, pas kami di buritan kapal seperti itu. Kami melihat dari arah hulu itu ada speed, melaju speed. Bilang teman saya, colek saya, "Tin, tuh speed mau jemput kamu." Bercanda, aku bilang, "Kamu jangan macam-macam." "Ya iyalah," katanya, "mau jemput kamu." Akhirnya ketawa aja kami di situ. Lama-lama kami sambil masak, tumben aku bilang, tumben Sa, aku bilang, "Itu makin dekat speed-nya kok ke arah sini." "Ah, iyalah, iyalah." Jadi kami itu, terkagum-kagum, heran-heran gitu ngelihat. Akhirnya betul, speed itu makin dekat makin dekat. Pas sudah dekat, aduh Tuhan, saya langsung terduduk. Kok suami saya yang dekat motoris? "Ada apa ini Tuhan?" Saya bilang, "Ada apa di rumah?" Saya teringat anak saya, si Roni itu kan kena asma. Kadang-kadang dia kambuh, kalau dia tuh asma, saya pingsan sering di rumah. Saya nggak bisa ngelihat kalau anak cari napas seperti itu. Kalau dia sakit tuh, suami saya suruh saya, "Keluar kamu, kamu ke kamar, sembunyi ke kamar, jangan kamu lihat, biar saya yang ngurus." Seperti itu suami saya tuh. Dia nggak bisa ngelihat saya mau pingsan, saya tuh kadang pernah sampai pingsan. Habis itu saya pikir, anak saya ini ada apa ini Tuhan? Habis itu, Sepi tadi langsung menuju ke bagian depan, lalu berbicara dengan pimpinan rombongan, dengan Pak Dokter Haji Masril. Akhirnya Pak Dokter itu mendatangi saya, "Titin, suami kamu datang jemput kamu. Sekarang kamu pulang duluan." "Ada apa sih Pak? Ada apa sih Pak?" Saya cuma ngomong seperti itu. Tapi, beliau tuh, diam, nggak ngomong. Cuman raut mukanya itu, mimik muka itu memang kelihatan sangat sedih sekali.
Saya itu memang sudah membaca ada sesuatu yang luar biasa terjadi ini. Karena saya tahu suami saya itu orangnya penyabarnya amat sangat penyabar. Kalau sampai dia tuh ngambil keputusan seperti ini berarti ini sudah ada apa gitu, tanda tanya besar. Jadi masuk di speed, "Pak," saya bilang, "siapa yang sakit? Ada apa ini?" "Roni kah? Roni kah, Pak? Roni kah, Pak?" Seperti itu. Dia geleng kepala. "Mama berdoa aja," katanya. "Siapa yang sakit?" "Mama." "Mama kah?" Aku bilang. "Iya," katanya. "Sakit apa, Mama?" Aku bilang. "Jantung." Oh Tuhan Yesus, dalam hatiku jantung. Pantas sampai dia datang jemput saya. Habis itu sampai rumah, saya lempar-lempar aja pakaian saya. Dan langsung kami naik motor, langsung kami ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata di ruangan itu penuh orang. Dokter, ada beberapa orang dokter, para perawat, juru rawat, banyak sekali. Jadi di situ ternyata ada 4 orang pendeta mendoakan untuk Mama. Dan begitu saya melihat, saya belum masuk di pintu, saya terduduk karena lutut saya itu tidak berfungsi. Lutut saya itu lemas. Saya merasa tidak ada fungsi lutut saya. Dan akhirnya waktu itu saya diangkat, saya nggak tahu siapa yang angkat saya. Akhirnya saya berdiri di depan Mama sambil dipapa seperti itu, ditolong saya bisa berdiri. Sebenarnya hampir nggak sanggup saya berdiri kalau nggak dipegang orang kiri kanan saya, di belakang ada juga yang menopang. Habis Mama melihat saya, orang heran semua, sampai Pak Pendeta juga mengatakan, semua heran. Kenapa? Sudah 3 hari Mama saya itu ternyata nggak bisa ngomong, pembuluh darahnya sudah pecah. Begitu Mama saya melihat saya, dia katakan seperti ini. Lalu dia tuh cari napasnya. Habis itu Ance, karena saya di rumah, saya nama kecil saya Ance, saya dipanggil Ance. Ance, kembali nak, kembali ikut Tuhan Yesus. Satu jalan dengan Mama. Iya Ma, saya bilang. Iya Ma, saya teriak-teriak, ya Ma, ya Ma. Habis saya bilang seperti itu, lalu dia ngangkat tangannya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya ingat perkataan Mama saya itu jelas sekali, orang semua mendengar. Tuhan Yesus tolong saya. Setelah itu dia baring, pelan dia baring, sambil ditolong begitu. Baring, setelah baring, dia menoleh lagi ke saya. Ence, bahasa Manyan ya, bahasa orang Dayak. Saga herani no, mae, terputus-putus suaranya. Jaga adik-adikmu baik-baik. Iya mah, saya bilang. Iya mah, cuma itu yang saya bilang. Habis itu lalu tersenyum. Habis tersenyum lalu dia ngangkat tangannya. Tuhan Yesus beserta denganku. Langsung dia melambaikan tangan seperti ini. Saya sampai waktu itu saya cari kipas, Mama kepanasan. Papa saya bilang, paham nggak kamu nak? Artinya melambai. Arti melambai itu selamat tinggal. Oh Tuhan, saya teriak di rumah sakit, saya teriak. Mama saya pergi, hanya menunggu saya. Paling lama 3 menit pemirsa. Paling lama 3 menit bertemu saya. Dia langsung pergi, hanya menunggu saya, memesankan itu tadi. Ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus kembali nak. Ikut jalan satu dengan Mama. Lalu yang terakhir, jaga adikmu baik-baik. Itu saya pesan luar biasa. Akhirnya setelah kejadian itu, dari situ saya tuh mau gila rasanya. Kepala saya tuh pusing luar biasa. Sampai pulang ke rumah, saya tuh nangis terus, sudah nggak tahu lagi. Habis itu bilang suami saya, dia tuh menghibur terus. Akhirnya besok-besoknya datang haji-haji ustadz ke rumah tuh menghibur saya. Ya kadang-kadang saya mendengar-dengar sih. Lalu mereka tuh seperti menawar-nawar gitu perkataan ibu saya tuh. Itu perkataan mamahmu tuh, namanya orang tua tuh wajar.
Tapi kamu kan sudah ada keputusan, kamu kan sudah begini-begini rumah tanggamu, jangan sampai rusak oleh perkataan ibu kamu. Karena itu hanya perkataan, keinginan orang tua. Di situ saya emosi, saya ingat. Saya bilang, hati-hati. Perkataan seorang ibu itu, apalagi sudah saat sekritis seperti itu, hanya menunggu anak, ya tunggu-tunggu. Itu bukan perkataan biasa-biasa, itu perkataan yang luar biasa. Itu terilham, saya bilang, dari Roh Kudus. Tuhan sendiri yang berbicara melewati bibir mulut mama saya. Akhirnya mereka kaget, saya jawab seperti itu. Dan saya nggak banyak bicara, habis itu saya masuk ke kamar, saya nangis aja di kamar. Nggak tahu mereka akhirnya sampai pulang. Dan habis itu peristiwa berikutnya, di situ saya mulai pergumulan demi pergumulan yang luar biasa. Lalu saya mulai sudah malas-malas rasanya sudah sholat-sholat itu, tapi saya paksa-paksakan. Tapi lama-lama saya tuh mulai bermimpi. Mimpi saya menyakitkan semua. Pertama saya ingat saya bermimpi bertemu dengan beruang besar hitam, beruangnya gemuk itu mau mau apa, mau menerkam saya seperti itu, sudah bergulat dengan saya. Saya itu sudah susah cari napas. Akhirnya karena saya banting sana banting sini, akhirnya sampai kaki saya itu mungkin saya nggak tahu, saya dibanguni suami saya. Saya cerita, lalu tanya kita baca ayat kursi. Ya dia sih, saya nggak bisa kalau baca ayat kursi. Tapi saya ikut berdoa seperti itu. Habis itu mimpi lagi, tapi mimpinya nggak sampai seseram itu. Tapi yang jelas tetap aja mimpi-mimpi yang nggak baik. Sampai pernah saya bermimpi dikejar seperti rangka manusia itu mengejar saya. Hampir sudah rasanya. Karena rambut saya panjang memang selutut waktu itu. Sampai saya punya anak masih saya pelihara rambut panjang sekali, lebat-lebat. Jadi ditarik, hampir rambut saya itu ditariknya. Karena rambut saya itu rasanya terbang-terbang gitu waktu saya lari ke belakang. Pas sudah hampir-hampir tertarik, saya teriak, dibangunin suami saya. Saya cerita, habis itu bawa berdoa, gitu terus. Nah, sampai yang paling banyak sih mimpi-mimpi yang banyak sekali. Sampai yang paling terakhir mimpi yang nggak enaknya, saya mimpi gini. Jadi saya tuh kalau hari raya haji, hari raya Idul Fitri, saya selalu datang, kami berempat. Biasanya kami di tengah lapangan bawa bawa tikar atau bawa segala koran gitu, bagi-bagi untuk orang-orang yang ada, jadi sholatnya di sana, sholat Id ya. Nah waktu itu uh, saya bermimpi ya. Mimpi saya begini, saya melihat nisan, banyak nisan. Jelas nisan kena satu begini, kalau kita kan ada salib, itu nisan. Saya ingat dalam mimpi saya ada pohon apa ya, kalau orang bilang di sini tuh dari Yangau, saya nggak tahu apa ya. Aduh lupa saya namanya, itu memang ditanam di kuburan. Pohon itu banyak saya melihat dalam mimpi. Jadi becek becek minta ampun, dan dari becek itu lagi banyak cacingnya. Pokoknya ulat, pokoknya menjijikkan. Itu aja. Saya ingat sampai sekarang saya ingat. Sampai saya seperti melihat sekarang tuh masih ingat saya tuh biar berapa puluh tahun yang silam. Sangat-sangat jelas ingatan saya. Hanya saya nggak tahu di mana lokasinya, itu aja. Nah, anehnya Eee, karena ini kan hari raya Idul Fitri. Jadi teman-teman, orang-orang muslim mereka semua sholat di situ. Mereka tenang-tenang, enak aja, enjoy aja mereka, eee, sholat gitu, rukuk sujudnya, seperti nggak ada apa-apa. Tapi saya tuh kaki saya tuh jingkit-jingkit, karena saya ngeri, apalagi ada cacing. Saya tuh fobia sekali yang namanya binatang-binatang yang, seperti cacing, segala pacat-pacat itu, ulat tuh, saya paling teriak-teriak. Nah itu, dalam mimpi saya tuh jingkit-jingkit kaki saya karena saya jijik sekali rasanya, ngeri saya ngeliat. Saya pikir gimana bisa sholat kayak gini modelnya, tempat kayak gini. Jadi akhirnya karena saya teriak-teriak, karena cacing itu mendekati kaki saya teriak, akhirnya saya bangun. Cerita dengan suami saya, bawa berdoa lagi, seperti itu terus. Nah akhirnya lama-lama, akhirnya sudah panggilan itu sudah mulai di hati saya itu pergumulan saya luar biasa. Saya tuh sampai pernah begini, saya pernah rasanya saya naik ya, naik rumah tuh seperti tinggi rumah tuh, ternyata orang memuji Tuhan di sana. Saya dengar lagu-lagu rohani. Pas saya masuk ya, mau masuk ke rumah itu, rumahnya tangganya tinggi, ditutup pintu, "Belum waktunya kamu masuk ke sini." Dalam hati saya kecewa sih,
turun saya ke tanah. Setelah turun, bangun saya. Termenung, saya habis itu jadi beban pemikiran saya semua. Kenapa ya dalam hati saya kok saya nggak boleh ikut ibadah, mungkin karena saya masih muslim. Nah di situ saya mulai merubah, saya jujur, mohon maaf pemirsa, saya merubah cara ibadah saya. Saya tetap sholat, 5 waktu tetap, namun apa yang saya baca, saya membaca doa Bapa kami. Saya nggak bisa lagi membaca syarat-syarat bacaan untuk ibadah itu nggak bisa. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim, itu memulainya. Malik Yaumiddin wa inna apa? Malik Yaumiddin. Aduh sampai lupa sudah sekarang saking kelama-lamanya. Pokoknya itu, saya bisa dulu lancar, sangat lancar. Akhirnya saya merubah dengan membaca doa Bapa kami. Itu yang saya lakukan. Ternyata besok-besok malam saya bermimpi lain lagi. Saya bermimpi melihat gereja, berhadapan gereja gini, besar gereja. Bunyi lonceng gereja, lari. Saya merasa dalam mimpi saya mau ibadah. Saya rindu sekali untuk ibadah masuk gereja. Ternyata ada suara lagi. Stop, belum waktunya kamu masuk ke sini. Oh Tuhan, dalam hati saya habis itu. Nanti jam 9 kamu baru boleh masuk ke sini. Ada suara mengatakan seperti itu. Ya udah, walaupun kecewa tapi saya tetap bersabar hati. Nah, setelah peristiwa semakin sudah rumah tangga semakin sudah apa ya seperti bara seperti itu. Tapi kami itu perang dingin ya. Kami nggak pernah ribut-ribut sampai ribut apalagi didengar orang nggak. Tapi perang dingin. Tapi begitu begitu sudah mulai masalah agama di situ kami bisa ribut. Nah, pernah suatu hari saya ingat anak saya Ella tuh sudah kelas 1 SD ya, kelas 1. Dia tuh selalu ngikutin saya, kalau ada saya di rumah dan dia ngikutin, dia sembunyi-sembunyi ngikutin seperti pas saya lagi masak, saya ingat saya masak di dapur, suami saya datang, kami tuh mulai debat-debat, mulai bisa debat-debat masalah agama. Karena dia mengatakan, bahwa, yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, tapi diserupai dengan orang lain yang serupa. Nah di situ saya marah, saya bilang, berarti selama ini yang disembah orang Kristen itu, Allahnya orang Kristen itu pembohong. Saya nggak percaya, saya bilang. Nabi Isa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat, saya bilang. Penyelamat kita. Bisa membawa kita ke surga. Saya ngomong seperti dia marah. Lalu dia mengatakan, kenapa katanya kalau, sedangkan Nabi Isa mengatakan bahwa dia itu adalah Nabi. Dia bukan Tuhan. Yang mengkristenkan yang menuhankan Nabi Isa sebagai Tuhan tuh ya kalian orang Kristen. Ya kalian kamu dulu katanya mama dulu tuh orang Kristen itu menuhankan. Padahal dia seorang nabi. Lalu saya marah. Padahal ya nggak nyambung sih kalau sekarang. Kalau orang gitu kita tuh lawan pakai hati dingin, pakai doa aja, nggak bisa kita memakai emosi, sama sekali tidak nyambung. Saya baru ngerti yang ikut Tuhan tuh diproses tuh melewati hal-hal seperti ini. Jadi waktu itu saya mengatakan seperti Pak, saya bilang, oke kalau gitu. Tapi saya minta tunjukkan di Al-Quran, ada nggak kalimat yang Muhammad itu, yang kita sembah selama ini, yang saya sampai ikut papa itu, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan. Dia bisa sanggup membawa umat manusia, nggak usah umat manusia semua, umat Islam membawa ke surga. Kalau ada satu ayat, saya bilang, oke, hari ini, jam ini saya kembali. Ngapain saya susah-susah kembali ke Kristen? Toh ada juga jalan untuk masuk sampai ke surga. Itu saya bilang, saya ngomong seperti itu, dia marah. Dia marah karena dia nggak bisa jawab, langsung pak ke mulut saya. Itu pertama kali dia kasar. Kedua kali, sekali dia dorong saya sampai saya tertelentang di tempat tidur yang saya cerita tadi. Lalu kedua kali mulut saya dia pukul pakai belakang jari. Anak saya kan ngelihat keadaan dia ngintip. Dia nggak pernah langsung anak saya itu. Dia jatuh. Saya bilang, Ella kenapa kamu nak? Saya ngangkat dia, tapi dia nggak bisa berdiri. Dia lama nggak bisa berdiri. Akhirnya bapaknya juga lari, dia ngangkat, lalu kami angkat dia ke tempat tidur. Lalu istirahat. Rupanya dia shock ngelihat ayahnya kasar dengan saya seperti itu. Nah itu yang kami pernah bertengkar dan nggak habis di situ. Akhirnya dia lalu banyak konsultasi ya dengan para haji-haji, para ustadz, ya kiai-kiai ya. Dan mereka juga banyak, akhirnya pernah saya datang seperti ini, gak usah saya sebutkan.
namanya karena itu kebetulan juga masih kakek saya juga, seorang haji yang sesepuh ya, senior sekali. Tadi dia kenal, "Kamu tuh cucu saya," katanya. "Jadi, saya tahu masalah kalian. Kamu tahu nggak kenapa?" katanya, "Imam Mahdi itu, Nabi Isa itu sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tahu nggak kamu artinya? Itu imam yang maha adil. Dia tuh dipercayakan oleh Allah katanya untuk menyelamatkan, untuk mengadili, hakim, sebagai hakim yang maha adil, mengadili umat manusia." Karena apa? Karena dia marah. Marahnya sama siapa? Sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu menuhankan dia. Jadi akhir zaman nanti dia tuh datang untuk menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi. Oh, saya bilang, saya itu nggak tahu waktu itu apa sih pengetahuan saya, tapi rupanya Tuhan itu bekerja luar biasa. Saya bilang gini, Pak, sebenarnya persepsi orang muslim itu memang selalu salah karena memakai logika akal sehat. Saya bilang nggak 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 diurapi oleh Tuhan. Saya ingat saya ngomong seperti itu. Seaneh kadang-kadang saya memikir kok dari mana saya dapat itu. Saya bilang kalau dia tuh bukan orang yang hebat, bukan orang nomor satu, enggak mungkin. Saya bilang sampai dia dipercayakan sebagai Imam Mahdi, hakim yang maha adil. Nah, kenapa saya bilang, kenapa bukan Muhammad? Harusnya Nabi Muhammad, dia Nabi yang terakhir. Harusnya beliaulah yang sebagai Imam Mahdi untuk mengadili. Karena dia sudah dipercayakan sebagai Nabi terakhir. Saya ngomong seperti itu. Lalu jawabnya, yaitu tadi, karena dia datang, dia tuh marah dengan orang Kristen, karena orang Kristen tuh mempertuhankan dia, padahal dia tuh bukan Tuhan, dia Nabi biasa. Dia datang, dia tuh menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi. Oh, saya bilang begitu. Begini Pak, saya bilang, salib itu sebenarnya lambang, itu lambang penderitaan. Orang Kristen yang mau pikul salib, itu kan tanda, saya bilang kuburan tuh, itu tanda orang Kristen, itu orang-orang Kristen yang mau pikul salib. Jadi dia datang tuh bukan menghancurkan salib-salib yang ada di kuburan tuh, apa sih gunanya? Dibakar aja nggak ada apa-apa, saya bilang rohnya kan sudah di sorga, nggak masalah, saya bilang. Tapi pengertiannya menghancurkan salib-salib tuh, salib itu lambang penderitaan. Orang Kristen yang mau terima Tuhan Yesus, dia harus mau menderita, ditolak, disesah. Pokoknya saya ngomong seadanya di situ, saya nggak tahu lagi saya ngomong. Akhirnya Pak Haji itu beliau tertunduk, nggak bisa ngomong, merah mukanya. Habis itu sampai pulang. Akhirnya saya masuk kamar, saya selalu seperti itu. Nah itu peristiwa yang selanjutnya sudah mulai, itu rumah tangga itu mulai tajam. Akhirnya kami sudah mulai ribut-ribut di rumah. Bilang suami saya, kalau seperti ini mah, lebih baik saya antara mama tuh ke orang tua. Ada ayah yang masih hidup di sana. Saya bilang sama dia, gak apa-apa diantar ke sana. Tapi kalau bisa apa jangan, saya bilang jangan sampai cerai. Ingat pakitan kawin, saya bilang kita saling cinta, nggak dipaksa orang. Kasihan anak-anak tuh saya bilang, jangan cerai, saya nggak mau berpisah. Saya pengen kita tetap sampai mati, saya bilang seperti itu. Tapi dia tetap ngotot ngeyel. Sampai dia bilang seperti ini, sampai saya merasa harga diri saya seperti apa. Kalau saya sampai mau kawin sama mama yang sudah berkhianat, yang sudah menjadi orang kafir seperti itu, lebih baik saya kawinan pelacur yang ada di tempat lokasi di situ. Oh, saya bilang begitu, harga diri saya serendah itu ke harga diri saya, karena saya ikut Tuhan. Saya hanya menangis. Oh Tuhan, bilang, dengar Tuhan pernyataannya. Kau dengar Tuhan, aku ikut Engkau. Berarti aku lebih rendah dari pelacur-pelacur itu harga diriku. Tapi saya sabar. Habis itu saya memang melihat dia tuh marah luar biasa. Kalau gini bilangnya, saya antar dia mama nih, katanya ke rumah orang tua. Lipat pakaian. Malam itu saya melipat pakaian saya. Besoknya, kadang nggak ada sarana transportasi yang gimana lah waktu itu di Bontok ini. Kalau mobil rasanya susah juga nyari, apalagi motor juga nggak susah. Nah, saya hanya pakai sepeda kayu. Saya nyewa gerobak.
saya ingat penuh gerobak pakaian saya, tas saya, pokoknya milik saya bawa semua. Pemirsa, bisa dibayangkan gimana posisi saya saat itu. Sakit hati saya ketika mengantar jenazah ibu saya ke liang lahat. Lebih sakit saat itu. Saya pergi meninggalkan orang yang saya cintai. Saya mendorong gerobak itu, bayangkan ya. Saya minta tolong orang. Ngupah orang juga. Sambil saya juga nolong. Jauh rumah saya itu beberapa kilo gitu, ke rumah saya, papa saya. Begitu diantar ke sana bilang papa saya, sejahat-jahatnya anak. Seperti harimau tuh nggak pernah menerkam anaknya, apalagi anak saya. Diantar ke sini kena ikut Tuhan. Saya bersuka cita walaupun nggak ada ibunya. Saya bersuka cita menerima anak saya. Saya ingat papa saya ngomong seperti itu. Suami saya itu orangnya tegar, dia tuh susah keluar air mata. Hanya saya melihat dia tuh pucat gitu, dia menahan emosinya. Jadi saya tinggal di sana. Nah, begitu saya sudah tinggal di orang tua, maksudnya memang supaya saya ini semakin sakit hati seperti itu. Ibaratnya memberi pelajaran lah supaya saya bisa balik lagi. Tapi justru saya jauh dari dia, semakin enak saya membaca firman Tuhan. Semakin enak saya pergi ke gereja. Nah, itu akibatnya juga. Nah, akhirnya karena pimpinan melihat kondisi saya seperti itu, rumah tangga saya sudah nggak bisa ditolong, saya dilempar ke salah satu kecamatan. Nah, kecamatan ini sangat jauh, 8 jam dari Buntok itu naik kapal, dan juga untuk jangkauan dari ibu kota kecamatan ke desa-desa, apalagi subdesa, wow, jauh sekali itu harus naik. Kalau orang kata di sini naik kelotok, yaitu semacam perahu, perahu tapi ada mesinnya. Nggak pakai atap, kadang-kadang seperti perahu aja, kadang-kadang kehujanan, kepanasan saya di sana. Wah, perjuangan luar biasa untuk seorang wanita, apalagi saya masih muda ya, umur saya waktu itu sekitar 25 atau 26 saya lupa, pokoknya 25, 26 tahun begitu. Sampai orang di sana nggak ngerti kalau saya itu sudah punya anak 2, orang pikir saya itu masih gadis, padahal saya enggak. Nah, tapi saya itu nggak ada tertarik dengan siapapun, saya tidak ada, pokoknya hati saya itu ibarat saya bilang kalau darah itu mengalir tuh seperti ini, arus Sungai Barito seperti itu, aliran darah dari hati. Hati saya terluka. Dan jangan coba-coba saya bilang, untuk merayu-rayu saya bilang, untuk merayu saya, lebih baik saya kembali dengan suami saya bilang, apalagi kalau orang muslim, saya jengkel sekali. Namun puji Tuhan, banyak hal juga proses untuk saya selama di sana. Rumah saya bahkan segala macam lah dibongkar di apa begitu. Akhirnya selang beberapa waktu saya di Mengkatip, saya itu tadi kembali baru selalu kami itu melihat kalender, anak-anak tuh rindu dengan saya juga seperti itu. Kalau sudah datang saya dari Mengkatip itu, dari kecamatan, saya lempar aja pakaian ke kamar, kunci, langsung saya ngambil sepeda, saya langsung ke rumah anak-anak saya, rumah suami saya di sana. Tapi kalau saya datang, suami saya itu memang dia nggak mau lihat saya. Dia buang muka, atau dia ke belakang, atau dia keluar, dia nggak mau ketemu saya. Saya tahu aja dia tuh jengkel, marah dengan saya. Tapi saya tuh biasa-biasa aja. Saya berusaha tersenyum, saya berusaha dengan anak-anak juga. Akhirnya lama kelamaan seperti itu, saya sudah pisah, tapi belum cerai sih kami. Belum cerai. Aduh, ada lagi ketinggalan ya, mohon maaf ini katanya terlalu panjang ya, saya sampai mengingat-ingat sebelum peristiwa itu tadi, sebelum peristiwa saya diantar ya, sebelum saya dipindahkan ke kecamatan, pimpinan tuh berbaik hati. Ya, saya ngambil cuti tahunan, jadi 2 tahun, bahkan saya kasih 1 bulan, suami saya juga. Jadi kami pulang ke Sulawesi. Nah, pulang ke Sulawesi, kami ke sana. Tapi itu tadi saya sudah, saya apa ya, sholat itu saya sudah tidak membaca apa-apa lagi, saya cuma doa Bapa kami. Tapi saya, ya terserahlah, mungkin dibilang saya itu bohong, apa terserah. Tapi yang jelas nggak bisa dibawa kompromi, nggak ada toleransi ya, karena hati ini sudah mutlak ya, sudah ke Tuhan ya, Tuhan aja.
Nah, akhirnya kami pulang dari Parepare, saya ingat ya, sampai ke dari Makassar Parepare, dari itu langsung ke Endrekang itu kabupaten, dan juga langsung lagi ke desanya itu Masemba, nama Masemba. Di situ memang di situ murni ya 100% memang Islam. Jadi itu latar belakang suami saya. Sebenarnya dia tuh asalnya orang Kristen karena dari Toraja ya, teman Toraja. Ibunya itu begitu ketemu ayah mereka tuh langsung dia jadi mualaf. Nah itu. Jadi sampai itu 3 hari ya sebelum hari Lebaran kami datang ke sana. Jadi setelah di situ bilang atau 1 minggu ya kurang lebih saya lupa juga. Yang jelas misalnya besok hari Lebaran, besoknya hari Lebaran kan uh, ada ibadah, saya bilang. Ada sholat ya, sholat hari raya Idul Fitri, sholat Id. Jadi waktu itu kata suami saya, nah besok kita sholatnya di masjid ini katanya yang paling besar di kampung itu. Iya, saya bilang. Tapi mulut saya mengatakan iya, tapi hati saya tidak. Tuhan, Engkau banyak cara, Engkau tidak pernah kekurangan cara, Engkau sanggup melakukan sesuatu Tuhan. Saya tidak mau munafik Tuhan, saya ikut Engkau Tuhan Yesus, saya nggak mau seperti itu. Akhirnya waktu saya ngomong seperti itu, pagi-pagi kami bangun semua. Saya ini ya dibuat-buat aja seperti orang senang-senang seperti itu, tapi hati saya hancur. Aduh Tuhan, gimana ini Tuhan, saya nggak mau masuk ke situ Tuhan. Tapi akhirnya setelah mandi ya, dia sudah pakai baju, sudah pakai sarung, pakai kopiah. Anak saya juga, Roni juga seperti itu. Saya juga sudah pakai baju cantik dia. Saya juga sudah pakai kebaya, saya ingat. Tapi ya, saya itu berusaha, Tuhan. Saya tidak, Tuhan, tidak. Engkau banyak cara Tuhan, gagalkan ini Tuhan. Ini kalau bukan dari Engkau gagalkan, itu aja saya berbuat seperti itu. Pas lagi nyisir rambut anak saya bedak, saya kaget, saya pegang dahinya panas. Loh, kok kamu panas seperti ini nak? Kenapa, kamu sakit kah? Ma, aku panas, ma, aku gemetar. Langsung dia menggigil seperti ini. Oh, saya bilang, lalu saya panggil suami saya, Pak, saya bilang, ini Ella sakit. Lalu dia kaget juga ngelihat, kan sudah habis mandi. Lalu dia, panas sekali katanya. Dia diangkat aja, diangkat ke tempat tidur. Lalu baringlah Ella di sana. Oh iya ada obat. Memang kami selalu bawa, karena dia orang kesehatan, kami selalu bawa obat P3K itu. Dikasihlah obat untuk dia penurun panas. Habis itu saya berdoa aja, pokoknya Tuhan melewati obat ini ada mujizat Tuhan terjadi, sembuhkan anak ini Tuhan. Saya percaya Tuhan bukan 2000 tahun yang silam sanggup membuat mujizat, sekarang pun mujizat itu masih nyata terjadi. Itu saya pernah buat. Setelah saya berkata seperti itu, akhirnya kena masih panas tadi, mereka pergi berdoa sama anak sama kami. Turun rumah itu kan rumah panggungnya seperti itu di kampung-kampung. Naik ke atas seperti itu. Pas baru aja mereka jalan, baru tenggelam badan suami saya dengan anak saya. Anak saya melompat, dia lempar sarungnya. Lompat, dia berdiri. Kenapa nak? Aku bilang, sehat nak. Enggak panas. Yang betul nak, aku bilang, iya mah, coba mah panas. Sampai dia tarik tangan saya gini ke dahi, betul dingin badannya. Oh syukur puji Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Memang ini rencana mengindah luar biasa Tuhan. Akhirnya kami main-main sama dia di rumah. Gak mungkin lah saya nyusul ke sana. Memang ini sudah cara Tuhan menjawab doa saya. Akhirnya waktu itu dia main tali. Jadi saya yang mutar-mutarnya, kadang dia, kadang kami berdua. Karena di bawah tuh bagus juga, rumahnya tinggi, jadi bisa mainan di bawah. Nah sampai selesai sholat, orang pulang ke rumah masing-masing. Pas pulang, suami saya itu dengan anak saya yang pertama, begitu dari jauh, dia tuh terheran-heran ngelihat kami berdua. Ella tuh sedang main tali di bawah rumah. Jadi sampai dekat, lalu dia ngatakan, kok sehat kamu lah? Sehat? Iya, sehat Pak katanya. Kok sehat ya? Sehat aja, baik-baik aja Pak, bilang seperti itu. Habis itu lalu dia tanya saya, iya, aku bilang pas kalian berangkat tadi, kan Papa merasa sendiri kan panas badannya. Nah, begitu kalian sudah sampai, mungkin sampai di masjid, aku bilang, anaknya langsung badannya dingin. Dia cuma menatap saya seperti itu. Saya juga, saya dalam hati puji Tuhan, ini jawaban dari Tuhan. Nah, habis itu lalu
ceritanya sepanjang hari itu kami berkunjung ke sana kemari dan maghrib kami mulai sholat berjamaah gitu, dia sebagai imam. Itu tadi saya nggak bisa saya membohongi hati saya tetap doa Bapa kami. Nah itu yang saya lakukan. Nah singkat cerita, masa cuti sudah habis kami pulang kembali ke Kalimantan. Pulang akhirnya dari Palangkaraya, oh enggak, kami kena naik kapal laut ya, dulu susah naik pesawat mahal sekali. Akhirnya kami lewat kapal laut ke Banjarmasin, dari Banjarmasin langsung kena pakai travel ya waktu itu, langsung ke Buntok, enggak lewat ke Palangkaraya, terlalu jauh. Jadi langsung dari Banjarmasin langsung ke rumah ke Buntok. Nah di Buntok, jadi singkat cerita, selama beberapa hari, akhirnya datang kakak saya ke rumah. Kakak saya datang malam. Kebetulan malam itu dia pas nggak ada di rumah, dia lagi keluar. Oh enggak, bukan keluar, dia rasanya lagi lembur. Karena dia juga berangkat sebagai bendahara. Jadi dia sudah sambil kerjanya juga banyak eh, ke kantor, nggak jauh dari rumah. Akhirnya kakak saya datang berkunjung. Saya ingat kakak saya datang duduk di sebelah saya seperti itu. Lalu kakak saya bilang, Tin, gimana sih sebenarnya pendirian kamu? Kamu jangan hidup beralam dua seperti ini. Saya diam aja menatap dia. Paling saya menangis, paling saya keluar air mata, nggak bisa bicara, rasanya serba kondisi saya seperti itu. Akhirnya dia bilang, kalau ikut Yesus, apapun masalahmu, dia Tuhan, dia bertanggung jawab. Ikut, jangan pikir, jangan melihat kiri kanan, lihat ke depan, lihat ke atas, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tapi kalau kamu ikut Muhammad betul-betul, katanya, jadi orang Muslim yang sesungguhnya. Secara manusia, kita tetap adik kakak, kena ada pertalian darah, dek. Tapi di dalam Tuhan, di dalam iman, putus, nggak ada papanya, nggak ada hubungannya kita, seperti langit dengan bumi, dek. Nggak ada hubungan kita, dek. Kita hanya bersaudara, kena ada pertalian darah. Saya hanya menangis sama dia. Oh Tuhan, gimana lagi aku nih, Tuhan sudah beruntun seperti ini. Sampai dia pulang, saya satu kata, saya nggak bisa jawab, hanya air mata yang mengalir. Seperti itu. Akhirnya malam itu anak saya itu kebetulan, si Ella itu dia tuh nggak bisa tidur kalau nggak diusap gitu, harus diusap belakangnya. Jadi malam itu, mama usap mah bilangnya. Saya bilang dengan suami saya, Pak, itu usap si Ella tuh nggak mau tidur dia. Oh ya, bilangnya. Dia tuh tidur sama kakaknya di bawah, dia di atas. Jadi kami beli ranjang yang lengkap dua seperti itu, karena supaya lebih luas gitu loh ruangannya. Kalau sampai dua ranjang atau dua dipan kan penuh nanti. Mana tempat lemari pakaian, kursi belajar, lemari belajar. Akhirnya rupanya karena lama dia ngusap, ngantuk, ketiduran lah dia di situ. Tidur dia sama anaknya. Saya gelisah sendirian di situ. Saya tuh bukan gelisah, tapi gelisah memikir perkataan kakak saya tadi. Saya gelisah, akhirnya sampai jam 2 saya nggak bisa tidur. Nggak bisa saya ingat, saya lihat jam, karena jam itu persis di atas pintu ini. Saya lihat jam 2, aduh Tuhan, jam 2 saya masih nggak bisa tidur. Habis itu akhirnya saya ngantuk sekali. Mungkin antara jam 3 saya ketiduran. Nah pas saya ketiduran, waktu itu saya kaget, pintu saya terbuka, pintu kamar terbuka, seperti ada orang membuka. Pas posisi pintu itu rata dengan dinding. Nah di situ saya melihat seperti ini, mata telanjang, tapi dalam mimpi, masih di antara mimpi dengan tidur lah. Saya melihat ada figura, ada gambar turun begitu, turun. Saya perlahan dia turun, stop persis sebesar pintu. Saya melihat tuh gambar Tuhan Yesus di situ, Bapak Ibu. Saya belum pernah melihat luar biasa sama sekali. Waktu itu saya melihat seperti ini. Saya melihat tatapan matanya itu yang luar biasa. Saya melihat mata itu betul-betul sejuk dia memandang saya. Tapi
walaupun tatapan mata itu sejuk, tapi saya melihat ada wibawa yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya melihat bola mata itu seperti bola mata hidup, bukan di dalam gambar. Itu yang saya lihat. Lalu setelah saya perhatikan seperti itu, saya tercengang-cengang, langsung ada tulisan, ada huruf keluar dari biji mata yang sebelah kanan. Jadi satu huruf. Jadi IKUTLAH, AKU, ikutlah aku. Itu. Hanya itu aja tulisan. Jadi tulisan itu begitu hilang, timbul, hilang dia timbul seperti itu. Jadi gambar itu saya ingat itu gambar Tuhan Yesus. Dia memakai mahkota, lalu dia di dadanya gambar yang ada gambar hati. Jadi tangan kanannya memegang hati seperti itu. Lalu dia tuh tersenyum manis sekali dengan saya. Mata memandang saya lembut sekali, namun sejuk, lembut, tapi penuh wibawa. Kuasa otoritas Tuhan itu luar biasa di mata ya. Saya teringat, saya sekarang masih seperti melihat sekarang. Ingat sekali saya. Nah, setelah saya melihat begitu, pas begitu tulisan itu keluar, langsung saya bangun, saya kaget, bangun, saya teriak histeris itu. Saya teriak, saya nggak tahu apa teriak saya. Sampai suami saya itu terjun, itu dur, saya mendengar dia dari atas tidur tempat tidur anak saya itu, langsung dia mendatangin saya ke sana. Kenapa mah? Kenapa mah? Sudah kita berdoa. Akhirnya berdoa. Dia sih yang berdoa. Habis itu katanya kita sembahyang, dibawa sembahyang. Dia tahu sudah saya itu histeris luar biasa. Akhirnya sembahyang ya, mungkin sudah tengah malam juga atau sembahyang tahajud, saya nggak tahu, pokoknya sembahyang, sholat waktu itu. Nah habis itu rupanya setelah kejadian itu semakin bertambah-tambah lagi kecintaan saya dengan Tuhan, semakin bertambah seperti lagu ya, semakin hari semakin bertambah-tambah indahnya. Seperti itu indahnya hidup. Walaupun hati saya hancur lebur, namun kalau saya merenungkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan itu, di situ ada ketenangan, ada kesejukan di hati. Nah setelah itu dia melihat saya semakin hari semakin parah. Akhirnya dia ngambil keputusan, sudah saya antar. Nah ini baru ceritanya, mau ngantar ke orang tua saya. Itu yang saya diantar memakai gerobak tadi. Lalu diterima ayah saya. Nah selang beberapa mungkin maksudnya supaya apa ya, memberi hukuman lah kasarnya supaya saya bisa insaf, bisa datang. Justru salah ya. Justru semakin saya jauh dari dia, saya banyak merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab bebas, saya ibadah, oh semakin kuat saya bertumbuh berurat berakar. Nah setelah itu mungkin pimpinan melihat juga sudah kondisi seperti itu nggak bisa diharapkan, saya dilempar, baru saya dilemparkan ke Kecamatan Mangkatip. Nah di sana saya tinggal di rumah gubuk, rumah bekas orang mati itu, bekas orang mati, mati apa ya, mati tenggelam. Jadi katanya besar, bengkak, mayat itu ditaruh di situ. Itu tempat saya. Bayangkan saya nih, untung seorang wanita yang dilahirkan nggak jadi orang penakut. Saya tuh hanya takut dengan Tuhan. Kalau hantu, saya bilang nggak pernah hormati makan hantu. Nah, malam itu juga saya tuh melihat ada kerbau, besar kerbau, baring di bawah rumah. Saya tutup aja lubang dengan bantal, bayangkan aja. Saya tidur aja di atas bantal. Padahal itu lubang besar di situ. Coba, besok baru saya kaget, saya tanya, nggak ada orang punya kerbau di sini. Itu jadi-jadian, tahu nggak kamu Tin? Oh Tuhan, saya bilang, baru saya merasa takut. Takut-takut ya, tapi nggak takut sampai menutup akal sehat. Ngeri juga sih. Habis itu saya tutup lantai itu pakai papan seperti itu. Saya kuat-kuat berdoa aja. Nah, jadi setelah dari sana itu, akhirnya itu tadi kalau sudah mau pulang ke Buntok itu, cerita ini sangat menyakitkan. Sekali saya ingat kalau sudah malam saya tuh, kalau malam saya nggak pulang sampai anak saya itu tidur. Jadi dia tuh kan sudah biasa diusap belakangnya, dia saya usap belakang. Kalau sudah tidur saya tuh jingkat-jingkat, pemirsa, saya tuh jingkit-jingkit kaki saya keluar kamar. Kalau saya sudah keluar kamar, dia bangun, "Mama," balik, saya usap belakangnya. Sudah tidur dia jingkit-jingkit lagi keluar kamar, "Mama." Pernah sampai 3 kali saya nggak bisa pulang-pulang. Itu kejadiannya, itu sudah setiap saking dia tuh rindu, pengen saya tuh, tidur sama dia. Jadi itu yang perjuangan saya tuh luar biasa. Kadang-kadang saya tuh naik sepeda tuh sudah dulu tuh banyak truk, saya bilang, "Silakan ya Tuhan, saya mati, pokoknya nggak apa-apa aja." Listrik kan masih belum ada waktu itu.
Jadi saya bilang, kalau saya ditabrak, ya udah kalau itu nasib saya, penting saya ke surga. Itu sudah saya bernubuat. Tapi nyatanya enggak, los aja seperti itu. Nah, akhirnya suatu hari sudah saya singkat juga, dia tuh akhirnya pas itu bulan berikutnya saya datang ke Buntok, baru saya turun. Satu hari saya turun dari ke kantor gitu, dari rumah saya di atas, di orang tua, saya diteleponnya. Dia panggil saya Mama Roni, nggak Mamah lagi. Mama Roni, ya saya bilang, sini, kamu ke rumah katanya. Kenapa? Saya bilang, ya kalau mau ngomong-ngomong terakhir sama anak-anak, kami besok katanya mungkin surat pindah saya sudah keluar, saya pindah ke Makassar. Oh Tuhan, saya bilang, hati seorang ibu. Anak saya sudah SMP waktu itu. Saya tuh kelas 1 SMP. Mereka tuh ranking terus bisa ditanya di Buntok nih. Dia lulus PNS juga kemarin, ranking 2 Kalimantan Tengah. Saya bersyukur Tuhan ngasih mereka kepintaran. Akhirnya saya bilang, saya datang ke rumah ya. Saya ngelihat sudah perabat-perabat sudah diikat-ikat. Hancur hati saya melihat seperti itu. Lalu saya bilang, gimana anak-anak ini? Ella ikut mama ya, biar Roni yang ikut papa. Ella ini diam, dia nangis saja. Atau sudah, aku bilang, Ella yang ikut papa, Roni yang ikut mama di Buntok ya. Nak ya, aku bilang, Roni ini diam juga, akhirnya dia masuk kamar. Dia mogok makan. Satu hari dia nggak makan, nggak minum. Akhirnya kami dobrak pintu sore itu, dia tuh lemas dia tuh, tapi nggak ada makanan di kamar, diketok-ketok nggak mau buka. Nah, akhirnya saya melihat kondisi seperti ini, sudah nak bilang, pergi aja kalian, nggak apa-apa aja, mama sudah biasa sakit hati. Bawa aja pak anak-anak, saya bilang. Tapi satu saya minta, pendidikan mereka tolong diperhatikan. Mereka harus sarjana semua nanti, karena sudah sekolah di tangga, saya bilang, di rumah, di kota sendiri, saya bilang. Nah, masalah ongkos biaya saya akan bantu, karena saya juga ada gaji walaupun nggak besar, saya bilang ada aja gaji, nanti saya bantu-bantu. Nah, itu perjanjian kami. Akhirnya anak-anak pas besoknya lalu berangkat. Mereka sudah penuh satu mobil itu. Aduh, saya peluk mereka, saya ingat. Namanya naik mobil ya. Ella tuh nggak ada makan, Roni nggak ada makan. Ayo nak makan, aku bilang, itu ada sanggup bekal kalian. Cuma ngangguk-ngangguk di mereka. Saya cubit-cubit pipi Ella tuh, saya ingat. Sampai akhirnya pergi gitu di bawah mobil. Napas sudah mobil tuh pergi bawa mereka. Saya terduduk. Saya nggak tahu lagi, saya rasanya mau pingsan, nggak ada kekuatan. Saya diseret orang dibawa ke pinggir waktu itu. Dibawa mereka melewati ini, diantar dari kantor juga sih. Jadi sampai ke Balikpapan, dari Balikpapan mereka nyebrang pakai kapal laut sampai ke Makassar. Saya nggak tahu berapa tahun saya nggak ketemu. Akhirnya 6 tahun setengah ya saya sebagai single parent ya. Karena saya masih muda, godaan itu banyak sekali. Namun saya itu cukup selektif juga untuk memilih. Dan akhirnya suami saya sebenarnya 1 minggu saya di sana, dia sudah kirim saya surat, saya marahin dia. Bukan saya nggak mau, saya nggak ada niat, saya bilang, untuk bersuami, saya terlalu sakit. Saya wanita paling terluka, saya bilang. Cari wanita yang baik, cari yang masih gadis, saya bilang. Banyak tuh perawat, guru-guru yang cantik, nggak usah kamu terpikat dengan saya. Tapi saya ini memang tulang rusuk ke dia, walaupun kami beda usia. Saya bersyukur 6 tahun setengah dia tetap setia menunggu saya. Walaupun saya sudah jengkel-jengkel, saya pernah juga pacaran dengan orang. Tapi pacarannya begitu-begitu aja, nggak serius. Karena begitu saya tanya, orangnya muslim kebetulan, kamu mau dengan saya kenapa? Cinta atau kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Karena cinta, sudah bubar kita, nggak usah lagi. Saya nggak penting, saya bilang, karena cuma cinta dasarnya. Nah itu pernah sekali itu, saya ada juga
Nah, tapi dia tuh enggak dendam-dendam. Akhirnya sampai pernah 3 bulan nggak saya omongin karena saya marah-marah sudah, karena saya pikir saya ini sudah nggak mungkin lah saya membuka hati lagi, sudah saya pikir biar sampai mati Tuhan saya sendiri aja sudah seperti itu. Ternyata akhirnya banyak hal yang membuat akhirnya saya itu tergerak juga kekerasan hati saya. Itu pernah, atap rumah saya itu dibawa angin jauh, lalu angin maklum rumah gubuk seperti itu. Hujan basah habis perabot saya. Buku-buku saya basah, lemari saya basah. Dia yang datang menolong cari tukul apa ini, palu itu. Akhirnya bagus. Rumput sudah keliling rumah tuh tinggi-tinggi, dia yang merumputnya. Akhirnya hati saya yang keras nih, luluh juga. Nah setelah saya terima dia tuh, bulan ini terima, bulan depan kami married, bayangkan nggak ada proses pacaran seperti apa. Dan setelah dia jadi suami saya, ternyata dia suami yang sangat baik. Saya bersyukur Tuhan kasih saya jodoh yang seimbang. Saya berdoa Tuhan, kalau memang ini jodoh dari Engkau, walaupun perbedaan kami cukup jauh, dari usia, dari status Tuhan, kalau memang ini jodoh dari Engkau, aku percaya ini yang terbaik Tuhan. Ternyata puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan sampai sekarang dia tuh sangat akrab dengan anak-anak saya. Sama Roni, dia seperti adik kakak dan mereka sangat manja dengan dia. Ketemu Ella juga kemarin, dia juga sangat-sangat dekat. Itu kalau jodoh dari Tuhan tuh memang seperti itu. Kalau dulu tuh sayang sekali ya, padahal dia bagus tapi itu bukan dari Tuhan, tetap sebaik-baiknya tetap diperlihatkan juga yang bukan dari Tuhan. Jadi seperti itu. Nah setelah sudah kejadian demi kejadian banyak sekali sudah saya merasakan penderitaan demi penderitaan anak-anak saya sampai saya akhirnya bertemu dengan suami saya dan yang terakhir ini begini lagi ceritanya ya, saya sudah punya anak, sudah si Denis ya, si Denis tuh lahir TK dia. Nah waktu itu saya di kantor tuh memang di BKKBN tuh Ya, ada telepon. Kenapa Pak? ya puji Tuhan Ibu. Terima Iya. kasih.